semua? Pagi, Pak. Gimana kabar? Sehat. Sudah makan? Sudah. Kita bersyukur kalau gitu. Ya. Kita semua sebelum kita belajar kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa sesuai kepada kita masing-masing. Doa dimulai. Satu nusa, satu bangsa, satu. Temanya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka bakti penyelenggara pemerintah negara, dan subtemanya sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya minta kepada anak-anak kami salah satu untuk membacakan salah satu atau tujuan yang keempat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, dipersilakan siapa? Iya, coba ini dia guys. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang kita harus capai, yaitu tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan benar. Berarti anak-anak kami harus mampu menganalisis dan materi nanti ya. Pada materi ada nanti video ya yang saya sampaikan. Berarti anak-anak kami harus mampu ya menganalisis. Ya, dulu kita tadi adalah sistem pembagian kekuasaan ya. Berarti sebelum kita masuk pada ini adalah kekuasaan itu adalah diartikan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Tentu kita sudah tahu ya. Berarti kita ini adalah harus, contohnya ada keinginan kita ya, tentu kita harus mempengaruhi ya supaya diikuti ya. Dalam sistem pembagian kekuasaan ini ada beberapa para ahli ya yang memberikan pendapatnya, yaitu salah satu para ahli itu adalah John Locke ya. Di situ ada beberapa bagian, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dan yaitu satu, yang kedua dalam menurut Montesquieu, dia memberikan pendapatnya juga, yaitu ada 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan. Itulah para ahli ini dalam dia saling memberikan pendapatnya tentang didengarkan nama-nama kelompoknya di depan ini. Kelompok 1 Asilina Gula, Agus Mitati Gula, Isiani Gula, Sastra Putri Wisanti Gula. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 Dinasti Gula, Fidelis Gula, Irman Kristia. Harus mampu siswa untuk menganalisis ya. Bapak di depan ini bertanya setiap satu kelompok ya. Nanti ya kelompok yang saya uji nanti silakan jawab di depan kelas ini ya. Bagaimana Anda sudah paham dalam seperti itu? Sudah. Bapak bertanya di depan ini setiap satu kelompok ya. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke. Coba dijawab di depan kelas ini. Ya, coba. Untuk menjawab pertanyaan kasih yang menjadi pertanyaannya, jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke, yaitu pembagian wewenang menjadi beberapa bagian yang saling bekerja sama dalam sebuah negara.
Iya, benar sekali, tepuk tangan. Ya, itulah ya kepada anak kami diperhatikan, fokus, menganalisis, mengamati. Ada video nanti yang saya putarkan di nanti diskusi. Dan paket penyelenggaraan pemerintahan negara. Bagian yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Pasti akan menjadi pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Nah, secara sederhana, arti kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari para ahli. Yang pertama yaitu contoh. Kekuasaannya berdiri sendiri. Ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut trias politika. Selanjutnya, Ya, LKPD. Ya, saya minta kepada anak kami untuk setiap urusan setiap kelompok untuk mengambil LKPD-nya di depan ini. Ya, silakan urusan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah? Dan setiap kelompok membahas. Kelompok 1 diperhatikan adalah anak-anak kami yang akan bahas adalah mengenai pendapat John Locke. Bagaimana kelompok 1? Iya. Kelompok 2 yang Anda bahasnya adalah tentang pendapat para ahli model. Akan tulis pertanyaanmu di sini. Ya. Setelah itu ini tempatnya. Ya, apa surat. Dan sudah selesai anak-anak kami menulis pertanyaanmu, silakan masukkan di dalam ini. Dan setelah itu anak-anak kami melemparkan kepada kelompok lain. Anda sudah mengerti? Sudah. Dan untuk menjawabnya nanti di depan kelas, pertama kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Setelah itu kelompok 2, silakan. Pelan-pelan ya. Mana kelompok 2? Ini. Ya, coba lemparkan. Iya. Kelompok kepada anak-anak kami juga kelompok 2, 3, 4 diperhatikan hasil diskusi kelompok 1. Inilah mereka di depan ini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Tadi pembahasan diskusi kami itu mengenai pembagian kekuasaan menurut John Locke. Untuk penyaji pertama, saya persilakan kepada sesuatu jurusan Tigula untuk memaparkan. Baik, tentu saja yang akan kami bahas yaitu kekuasaan menurut John Locke, itu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Demikian yang bisa saya jelaskan dan juga diberikan oleh teman saya di sini. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan dari setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikian dilanjutkan oleh teman kami. Saya lanjutkan kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri sekian. Ya, kelompok 1 juga untuk melanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, tadi sudah dari kelompok 4 melemparkan pertanyaan kepada kami. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Jawaban kami itu, kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan
berat. Demikian saja hasil pemaparan kami di pagi ini. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Iya, terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini coba diperhatikan depan ini. Ya, pertama mereka sebenarnya adalah kita tahu mati dari kekuasaan. Kekuasaan adalah dari kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain pada melakukan tindakan-tindakan dan degradasi atau tindakannya. Ada dua para ahli yang memberikan pendapatnya tentang kekuasaan ini, yaitu pertama sekali para ahli yaitu Dr. Dr. ini yang memberikan 3 bagian, yaitu secara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif. Ya, ini nanti waktu kita periksa, ya. Dan kepada anak-anak kami, saya sudah siapkan lembaran tugasnya. Ya, itu bagi pengetahuan ini. Setiap baris ada penggaris kan? Ya, setiap penggaris silakan dalam kegiatan ini itu mengambil lembar tugasnya. Ya, itu silakan. Itu kegiatan ini. Ya, baris Bapak mau makan? Setelah itu, silakan tolong atau silakan. Sudah, saya memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada banyaknya soal adalah ada 5 buah untuk pilihan ganda. Setiap hari ya, setiap hari. Ya, ikut menunjukkan ini, lalu menunjukkan juga. Ya, sudah. Kita langsung mengerjakan. Ya, silakan kita kerjakan yaitu untuk silang. Ya, kelompok 1 silakan. Baris 1 silakan berikan kepada baris 2. Ya, ambil. Ya, sampaikan teman-teman. Ya, kelompok baris 1 silakan ambil dan sampaikan teman-teman. Kurang ya? Ya, kelompok ini mana? Ya, karena kurang barisnya yang apa yang memeriksa. Ini. Sudah? Ya. Atau itu lebih itu ya? Ya, silakan itu kasih di kelompok ini. Ya, sudah ya? Ya, apa memeriksa? Ya, diperhatikan lembarnya. Saya sambil memeriksa kertas kami di sini. Kita bersama-sama menjawab. Perhatikan bagian 1 C. Kalau benar di checklist, kalau salah diberikan silang ya. Dan nomor 2 bagian C. Nomor 3 bagian D. Menyerahkan diri kepada Tuhan untuk berdoa. Dari